Halo, selamat malam pemirsa. Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengaku mendapatkan laporan dari para pengusaha yang membantunya berkompetisi di Pilpres 2024 malah menghadapi pemeriksaan pajak. Jika benar adanya, hal ini seakan menjadi bukti demokrasi Indonesia perlu diperkuat. Mau sampai kapan aksi jegal-menjegal ini terus dilakukan? Bukankah seharusnya kompetisi dilakukan secara sehat tanpa adanya intimidasi? Itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, memenangkan demokrasi tanpa intimidasi. Bersama saya, Afiani Malik. Memenangkan demokrasi tanpa intimidasi. Upaya memperkuat demokrasi di Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif. Tidak sedikit pihak harus diedukasi bahwa politik bukan melulu urusan menang kalah dalam pemilihan, melainkan soal bagaimana ide dan gagasan lahir melalui kompetisi yang sehat dan adil. Semua bakal calon presiden pantang diganjal, apalagi sampai dijegal. Seluruh sarana dan prasarana seyogianya dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa terkecuali demi menghasilkan pemimpin yang benar-benar melayani kepentingan rakyat dan komit menjalankan politik kebinekaan. Cerita bakal calon presiden Anies Baswedan dari Yogyakarta bahwa tidak ada pengusaha besar yang berani mendekat pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sekalinya membantu sang pengusaha besar malah menghadapi pemeriksaan pajak. Hal ini menjadi bukti demokrasi di Indonesia masih harus diperkuat. Anies seperti sedang berjalan di atas tali tipis kompetisi menang kalah. Ada contoh di Jawa Barat dan Jawa Tengah pengusaha besar membantu. Setelah selesai membantu, katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semua diperiksa pajak. Itu yang katanya random, kata Anies dalam diskusi publik di kampus UGM Yogyakarta, Selasa 19 September 2023 kemarin. Penuturan baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini patut dijadikan bahan introspeksi bersama. Akankah negeri ini terus diasuh dengan pola jegal-menjegal, tanpa ada ruang kesepahaman bahwa siapapun yang maju di pemilu presiden merupakan putra-putri terbaik bangsa sendiri? Kita harus mengingatkan para pemangku kebijakan untuk menciptakan lingkungan politik yang inklusif sehingga semua bakal calon presiden dapat berkompetisi tanpa rasa takut akan hambatan atau pembatasan yang tidak adil. Indonesia harus terus bergerak menuju pola politik yang lebih matang. Kepentingan rakyat mesti menjadi prioritas utama dan semua calon pemimpin memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan melayani negara dengan integritas dan dedikasi. Kalau penjegalan itu harus dibiarkan, yang rugi bukan Anies semata. Sebaliknya justru indeks demokrasi Indonesia yang digrogoti. Prinsip kebebasan dan kesetaraan di negeri ini semakin terancam hanya karena perbedaan pilihan politik. Dari laporan Indeks Demokrasi Global yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit pada awal Februari 2023, Indonesia mengantongi nilai 6,71 dari 167 negara. Skor ini sama dengan Indeks Demokrasi tahun 2021, namun peringkat Indonesia turun dari 52 ke 54. Indonesia masih masuk kategori demokrasi cacat, flawed democracy, menurut versi The Economist Intelligence Unit. Padahal, kita seharusnya bisa segera keluar dari zona tersebut untuk menjadi negara demokrasi penuh, full democracy. Menjadi negara demokrasi penuh berarti ada sistem kontrol pemerintahan baik, sistem peradilan dan penegakan hukum baik, kinerja pemerintah baik, serta media massa yang beragam dan independen. Tapi itu semua angan-angan belaka kalau penjegalan terhadap siapapun masih merajalela. Publik tentu ingin semua pihak, terutama penguasa, bekerja sama menciptakan demokrasi yang lebih kuat dan inklusif di Indonesia. Dengan demikian, negara ini dapat mencapai potensi penuhnya dan menjadi contoh demokrasi yang sehat di kawasan ini dan di seluruh dunia.
Langkah kecil bisa dimulai dengan tidak lagi memunculkan gangguan perizinan. Pemerintah daerah sudah sepatutnya memberikan izin kepada Baca Pres untuk menggelar safari politik sepanjang digelar di area yang memenuhi persyaratan. Kemudian ketika ada spanduk bernada provokatif, sudah seharusnya pemerintah daerah mengantisipasi dengan cepat. Lagi-lagi, ini bukan semata urusan orang per orang, melainkan ada cita-cita besar yang harus diperjuangkan demi cerahnya masa depan Indonesia. Demokrasi harus dimenangkan. Dan pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, memenangkan demokrasi tanpa intimidasi. Dan sudah bersama dengan saya di studio, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Bang Elman Saragih, selamat malam. Malam, Mbak Pi. Bang, ini gimana ya? Kita membahas adanya intimidasi padahal kita menjadi salah satu negara paling demokratis sebenarnya di dunia saat ini. Intimidasi terhadap salah satu calon, ini disampaikan oleh Anies Baswedan dalam salah satu forum. Ini kan nggak boleh terjadi, Bang. Bagaimana menjamin semua calon ini harus mendapatkan kesempatan yang sama? Iya, saya jujur aja ya Mbak Pi. Begitu saya dengar, saya baca teksnya, keluhan lah itu ya, pernyataannya bakal calon presiden Anies Baswedan itu, saya betul-betul kaget. Kaget kenapa? Karena nggak masuk akal saya dalam rangka untuk menegakkan demokrasi, terutama dalam perhelatan menjelang Pilpres ini, kok masih ada intimidasi-intimidasi yang seperti itu ya. Artinya begitu ada pengusaha yang katakanlah ikut mau bantu, mendukung bakal capres Anies Baswedan, lalu tiba-tiba menurut versinya Pak Anies ini ya, tiba-tiba pengusahanya diperiksa terutama di pajaknya. Nah ini kan sebetulnya kan tidak bagus, tidak bagus buat terutama ya akan mencederai pilpresnya. Walaupun ini belum memasuki tahapan pilpresnya ya. Ini kan semua bakal bahkan belum pendaftaran loh, Bang. Tapi apa yang salah kalau ada pengusaha yang katakanlah ikut ambil bagian? Toh juga untuk bakal presiden yang lain juga kan sama saja nanti kan. Ada juga pengusaha yang ikut ambil bagian membantu, ikut dari tim kampanye dan sebagainya kan nggak salah kan. Dan itu hak mereka loh, Bang. Hak mereka, ya kan. Mereka senang terhadap bakal calon presiden tertentu, ya kenapa tidak? Dan menurut saya sih nggak ada yang salah di situ. Yang salah adalah kalau ketika dirasakan ada penjagalan, ada katakanlah intimidasi, ada tindakan menakut-nakutin. Berarti kan kalau ini terjadi kan, masa kita mau menuju Pilpres sudah diciptakan rasa suasana takut seperti itu. Ya kan? Bang Elman, supaya jelas kita simak bersama seperti apa tadi yang ditanggapi oleh Bang Elman Saragih. Statement selengkapnya dari Anies Baswedan. Disampaikan oleh Anies Baswedan, ada contoh di Jawa Barat dan Jawa Tengah pengusaha besar membantu. Setelah selesai membantu, katanya random, tapi 10 perusahaan miliknya semua diperiksa pajak. Itu yang katanya random. Jadi seakan-akan kalau random itu kan secara acak, tapi kok pas banget gitu. Kok 10-nya diperiksa? Pas banget, mungkin mendukung salah satu baca pres tertentu, langsung ada tindakan dari dukungan tersebut. Tapi kan itu hak, tapi bagaimana katakan tadi, itu kan hak mereka. Kebebasan dalam memilih, kebebasan dalam berpolitik untuk menentukan siapa yang mau didukung. Apa yang salah ketika ada pengusaha menengah, pengusaha besar membantu Anies Baswedan, membantu Prabowo, membantu Ganjar. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah kalau ada alat negara mempersulit, itu yang salah. Tapi kalau ada pengusaha yang membantu ketiga bakal calon presiden ini, itu yang benar. Nggak ada yang salah di situ. Normatif aja itu. Bagaimana perlukah misalnya Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak menindaklanjuti pernyataan dari Anies Baswedan ini, Bang? Harus, karena ini sudah dinyatakan resmi ya, dinyatakan terbuka untuk umum. Maka
Kementerian Keuangan harus mengklarifikasi masalah ini. Ya. Artinya paling tidak dan jangan langsung membantah ya. Ya. Coba diperiksa dulu, benar nggak ada pengusaha yang membantu katakanlah calon tertentu, lalu pajaknya diacak-acak gitu, diperiksa ya kan. Ya. Ini coba diperiksa, kan ini kan jelas di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan betul. mudah. Atau mungkin diklarifikasi kepada Anies Baswedan boleh kan itu, atau pengusahanya diklarifikasi. Ya, jadi kalau kemudian Anies Baswedan bisa memberikan data kan, lebih jauh kan, Bang Elman? Kan nggak mungkin Anies Baswedan membuat pernyataan kalau nggak fakta kan gitu, kan nggak mungkin. Pastilah itu berdasarkan fakta kan. Oleh karena itu kita minta Kementerian Keuangan jangan menganggap persoalan ini persoalan sederhana. Ini serius ini. Ini baru dalam tahapan begini aja udah begitu. Jadi kita sudah membayangkan nanti Afi, kalau sudah memasuki kampanye, jangan-jangan intimidasinya lebih kencang lagi. Ya, lebih kencang lagi kan. Oke, Bang Elman kita harus jeda. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, memenangkan demokrasi tanpa intimidasi. Sejauh mana hal ini mempengaruhi demokrasi kita? Selengkapnya sesaat lagi. Ya baik, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Elman, kami sudah siapkan dengan pembahasan kita sebelum kita jeda soal perlukah statement Anies Baswedan itu direspon atau ditanggapi. Nah, yang akan saya bacakan pemirsa ini adalah tweet dari staf sus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo menanggapi statement dari Anies Baswedan seolah ada pemeriksaan pajak yang dilakukan karena motif politis. Kami sampaikan tanggapan berikut ini. Nah, ini beberapa tanggapannya. Satu, DJP dalam melakukan pelayanan edukasi pengawasan dan pemeriksaan senantiasa didasarkan pada undang-undang. Jadi harusnya dilakukan secara profesional dan berintegritas. Baik. Nah, jadi pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan bayar pajak. Jadi agak panjang nih sebenarnya tweet atau postingan yang disampaikan oleh staf sus Kementerian Keuangan Mas Justinus Prastowo menanggapi statement dari Anies Baswedan. Termasuk ini, tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subjektif tertentu termasuk politik. Bagaimana Bang Elman melihat respon dari staf sus Kementerian Keuangan ini? Ya tentu saja kita mengapresiasi ya, segera dia berikan klarifikasi, respon. Tapi kan pernyataan-pernyataan seperti ini kan normatif ya Bang? Normatif aja. Saya khawatir jangan-jangan mereka belum melakukan pemeriksaan. Ini kan ada pernyataan dari seorang tokoh bakal calon presiden. Ini kan serius. Bakal calon presiden ini menyatakan ada pengusaha yang membantu kita dalam katakanlah mendukung, lalu pajaknya diperiksakan gitu. Ini kan pernyataan terbuka. Nah, kalau hanya dijawab seperti ini, menurut saya sih terlalu menggampangkan. Terlalu general mungkin ya Bang. Kan. Harus lebih spesifik. Ini kan normatif kan. Baru lakukan pemeriksaan kalau A, B, dan C kan gitu. Itu kan normatif. Semua orang juga tahu. Tapi yang diperlukan sebetulnya sekarang ini kan, apa benar itu terjadi? Kalau benar, petugas mana yang melakukan itu? Ini kan harus segera mereka lakukan. Saya nggak tahu pernyataan klarifikasi dari staf sus ini, apakah ini keluar setelah mereka melakukan klarifikasi ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mereka apakah sudah bertanya kepada petugas pajak yang ada di dua provinsi itu, dan bertanya kepada katakanlah misalnya timnya Anies Baswedan, pengusaha mana itu? Ini mungkin data diberikan di belakang layar dulu nggak apa-apa untuk kemudian diinvestigasi gitu kan Bang? Nggak perlu di hasilnya nanti baru disampaikan kepada publik. Betul. Supaya jangan ada prasangka di antara partai politik, pemilih maupun peserta. Iya, kan ini kan sebetulnya kan saya bisa bayangkan, bisa memahami kenapa bakal calon presiden Anies Baswedan membuka ini secara terbuka kan. Ini kan sebuah peringatan
wanti-wanti, ini loh yang terjadi. Nah, jangan sampai terulang lagi ini. Jangan sampai terulang lagi ini, kalau ke saya sudah lakukan, ke yang lain juga jangan. Ya. Biarlah kalau yang terjadi kepada saya nggak apa-apa. Tapi jangan diulangi lagi, kan itu sebenarnya yang lebih utama dibalik daripada apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini. Bang, kalau bisa dikatakan yang kita bahas ini kan dampaknya jelas bagi kandidat. Bagaimana dampak terhadap pemilih? Sejauh mana hal-hal ini akan mempengaruhi pemilih? Ya, kan gini. Kan pemilih itu kan sebetulnya kan ingin selekasnya, secepatnya apa sebetulnya program gagasan daripada seluruh bakal calon presiden. Ada 3 ini kan. Ya. Ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, ada Ganjar. Mereka sebetulnya kan kalau lebih cepat lebih bagus. Sehingga memang acara-acara seperti ini ya buat rakyat makin bagus. Dia kan bisa milih. Oh, ini kalau ini kurang bagus, ini bagus, ini lebih bagus. Atau mungkin ini bagus, tapi ini lebih bagus lagi, ini paling bagus lagi kan gitu kan. Kalau kita bicara soal siapa yang paling bagus lah gitu kan. Jadi jangan bilang ini yang lebih buruk, ini semua bagus. Ini kan semua bagus. Ini bagus, paling bagus. Wah, ini terbagus lagi nih kan gitu kan. Nah, jadi menurut saya itulah perlu misalnya mereka pergi katakanlah seperti ke kampus gitu ya. Nah, itu kan juga pemaparan gagasan-gagasan. Jadi tidak hanya katakanlah pencitraan, tapi dia ingin melakukan apa saja kalau terpilih menjadi presiden. Ngaruh nggak sih Bang intimidasi yang dilakukan, dugaan intimidasi yang tadi disampaikan oleh Anies Baswedan itu, ngaruh nggak sih ke suasana hati para pendukung termasuk masyarakat yang belum menentukan pilihannya? Ya, pertama di mata masyarakat kalau ini benar, ya pemerintah di mata masyarakat buruk. Itu dulu. Jadi kalau terhadap bakal calon presidennya belum tentu pengaruh. Malah mereka mungkin jangan-jangan simpati. Wah udah. Kalau sudah begini udah lebih bagus kita dukung saja ini. Tapi pemerintahnya yang buruk. Masa begini? Masa mereka menghalang-halangi sih? Emang apa yang nggak boleh rupanya? Emang Anies itu bukan putra terbaik. Emang Prabowo itu bukan putra terbaik. Ganjar itu bukan, semua kan putra terbaik. Ya. Kan nggak ada salah. Ya. Tapi ketika Anies dilakukan begitu, seolah-olah Anies ini bukan putra terbaik. Seolah-olah Anies ini bukan untuk merah putih. Kan itu kan kesan. Itu juga nanti saya khawatir bisa dikesankan oleh masyarakat. Sebaiknya dipegang saja prinsip kebebasan dan kesetaraan ya kan Bang, oleh yang bisa didapatkan oleh semua kandidat. Bagaimana kita harus jeda, nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa. Ada juga yang dibahas nih Bang, selain dukungan soal gangguan perizinan. Itu juga salah satu yang disampaikan oleh Anies Baswedan saat melakukan safari politik. Tetaplah bersama kami. Ya baik, bagaimana juga pemirsa, kami tampilkan ini adalah hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X @Metro TV. Apakah para baca pres sudah memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi tanpa hambatan? Jadi bagaimana 70% mengatakan belum ada kesempatan yang sama bagi para baca pres yang akan berkompetisi. Yang 30% mengatakan sudah. Dan kita akan bacakan apa komentar dari pemirsa. Pertama kita akan bacakan dari Andi Yuasna, bila benar berarti demokrasi sudah mirip zaman Orba. Nah nanti bisa ditanggapi Bang Elman. Lalu kemudian ada tanggapan berikutnya, jangan ada jegal-jegalan, kompetisi harus sehat, pemerintah juga harus fair. Saya setuju, kompetisi ini harus sehat. Nah sehat itu perlu upaya kan Bang, perlu effort gitu, perlu usaha untuk menjaga bahwa kompetisi ini sehat, adil, jujur, bermartabat gitu Bang. Ya sebetulnya kan itu yang diharapkan, makanya pemerintah ya presiden takkanlah kan jangan cawe-cawe. Jadi dia harus betul-betul berada di titik netral. Karena apapun namanya, seluruh bakal calon presiden ini kan anak bangsa kan. Mereka juga sama-sama ingin tetap merah putih kok. Untuk
sebetulnya apakah ada perubahan atau melanjutkan, sebetulnya pada dasarnya kan yang perubahan itu juga akan mengubah yang buruk menjadi bagus kan gitu kan. Tetap posisinya tetap melanjutkan sebetulnya kan. Ya. Nah, jadi di sinilah sebetulnya pemerintah harus menjadi fasilitator yang benar, memfasilitasi semua. Katakanlah misalnya soal-soal apakah soal perizinan, buat bakal apa untuk kandidat melakukan safari politik, kampanye. Ya udah, kasih aja seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Jadi jangan sampai ada menghambat. Bahkan kalau ada yang katakanlah baliho-baliho yang provokatif, pemerintah daerah juga harus segera menertibkannya. Betul Bang, jangan sampai kemudian mungkin diskriminasi dari sisi perizinan untuk kandidat melakukan safari politik malah bisa memicu konflik antar pendukung. Pasti. Dan juga di bawah masyarakat bisa panas kan? Pokoknya gini, jangan sampai ada perasaan katakanlah bakal calon presiden ini nanti merasa dipersulit. Itu nggak boleh. Sebab kalau dia dipersulit, pasti masanya juga merasa dipersulit. Kalau masanya dipersulit, ini kan akan bisa menimbulkan konflik. Kita tidak mau terulang lagi peristiwa Pilpres 2014, Pilpres 2019. Jadi harapan kita 2024 ini betul-betul riang dan gembira semua masyarakat. Adem dan melihat bahwa politik Indonesia sudah berubah menjadi politik yang dewasa. Betul. Gitu ya Bang Elman. Baik, terima kasih banyak Bang Elman untuk waktu dan juga diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.